Kita tahu bahwa ayat-ayat pertama, surat pertama yang turun dari surat Al-Quran adalah berkaitan dengan membaca, yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Kemudian 'allamal insana ma lam ya'lam. Poin dari ayat-ayat pertama yang turun ini adalah pentingnya membaca. Nah, kemudian ayat berikutnya yang turun atau surat yang turun setelah 5 ayat dari surat Al-Alaq itu ternyata berkaitan dengan kebersihan. Baru kita baca surat yang kedua turun, bukan kedua dalam susunan Al-Quran, tetapi mushaf Al-Quran, tapi kedua turun setelah Al-Alaq, yaitu surat Al-Muddatsir. Ayat-ayat pertama surat Al-Muddatsir itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Arti dari ayat yang turun kedua setelah surat Al-Alaq ini, yaitu surat Al-Muddatsir, itu kurang lebih demikian. Ayat pertamanya, wahai orang yang berselimut. Yang dimaksud berselimut di sini dalam kasus turunnya Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi tentu saja ulama juga menggarisbawahi bahwa perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu juga berlaku kepada umat beliau. Ayat itu, arti dari ayat surat Al-Muddatsir, wahai orang yang berselimut atau Nabi Muhammad SAW, bangunlah lalu berilah peringatan. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad yang juga berarti peringatan kepada kita, perintah kepada kita. Tuhanmu agungkanlah, kemudian pakaianmu bersihkanlah, segala perbuatan yang keji tinggalkanlah. Janganlah memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, karena Tuhanmu bersabarlah. Nah, 2 ayat yang pertama turun ini, yaitu surat Al-Alaq dan surat Al-Muddatsir. Yang pertama memerintahkan kita untuk banyak-banyak dan rajin-rajin membaca, dan yang kedua ini memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan. Ini seolah-olah memberi isyarat kepada umat Islam bahwa 2 hal itu adalah pola hidup yang seharusnya mendasar bagi kita. Jangan pernah kita meninggalkan membaca, dan jangan pernah kita meninggalkan pola hidup bersih. 2 hal itu diturunkan pada masa awal, pada masa umat Islam belum belum punya peradaban yang maju seperti di Eropa, belum apa-apa. Umat yang memeluk Islam baru sedikit, tapi sudah ada perintah untuk membaca, sudah ada perintah untuk menjaga kebersihan. Wasiyabaka fatahhir. Nah, karena itu 2 hal ini seharusnya menjadi pola hidup kita sehari-hari. Jangan pernah tidak membaca setiap hari, dan jangan pernah tidak menjaga kebersihan dalam setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, setelah ayat-ayat itu turun, Nabi Muhammad SAW kemudian memperkuat perintah untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan fisik, pakaian, maupun kebersihan jiwa, hati, itu dengan sabda-sabda beliau. Antara lain yang sering kita dengar, sabda Rasul, at-tahur syatrul iman, hadis riwayat Imam Muslim. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Sebagian orang membiasakan atau menyebutkan redaksinya secara agak berbeda, an-nazafatu minal iman. Artinya sama, tetapi yang riwayatnya kuat dari Imam Muslim bunyinya adalah at-tahuru minal iman, bahwa syatrul iman, bahwa kebersihan itu adalah bagian dari keimanan. Ini artinya apa? Kalau kebersihan itu sebagian dari keimanan, maka kalau kebersihan kita tidak sempurna, berarti keimanan kita juga tidak sempurna. Untuk menjaga kesempurnaan keimanan kita, kita harus menjaga kebersihan. Dan kebersihan itu berlaku untuk fisik, untuk pakaian, juga untuk lahir batin kita. Lalu pada kesempatan lain Rasulullah SAW juga berpesan kepada umat beliau, di mana beliau mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una baban. Ini konon ucapan ini turun atau diucapkan oleh Rasul sebelum ada perintah sholat, karena perintah sholat nanti turunnya tidak pada masa-masa awal.
Al-iman bid'un wa sab'una baban. Adnaha imatatul adza 'anil thariq wa arfa'uha qaulu la ilaha illallah. Keimanan itu ada 70 sekian cabang. Yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan, dan yang paling tinggi adalah mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sekali lagi ini memberi isyarat bahwa kebersihan tadi akan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Itu bisa saja sampah, bisa saja batu kerikil yang mengganggu orang jalan, bisa saja paku yang mengganggu ban kendaraan supaya tidak bocor dan seterusnya. Termasuk kebersihan. Itu menjadi bagian yang mendasar dalam hidup seorang muslim dan dikaitkan dengan keimanan. Lalu kemudian setelah itu turun ayat atau perintah tentang sholat. Nah, bertebaranlah setelah ada perintah tentang sholat itu, bertebaran di dalam Al-Quran ayat-ayat tentang kebersihan juga. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Ini perintah untuk berwudu. Kalau kalian hendak mengerjakan sholat, bersihkanlah, cucilah wajah kalian, wa aydiyakum, tangan. Semua organ yang harus kita bersihkan ketika kita hendak melakukan sholat diperintahkan langsung oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu kalau kita lihat lagi ayat yang turun tentang kebersihan itu diperkuat lagi oleh hadis-hadis Nabi Muhammad, oleh sabda-sabda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau mengatakan, la tuqbalu salatu man ahdatsa hatta yatawadda. Salat orang yang berhadas artinya kotor artinya mungkin dalam keadaan tidak suci, dia pernah BAB, pernah buang air kecil, buang angin dan seterusnya, itu salatnya tidak diterima hatta yatawaddo, sampai dia atau sebelum dia berwudu terlebih dahulu. Nah, wudu ini kebersihan. Kita bahkan disunahkan menjaga kebersihan atau menjaga wudhu itu bukan hanya pada saat kita hendak sholat, tetapi juga sepanjang hari sebisa mungkin kita menjaga wudhu kita. Dan sebelum tidur juga ada kebiasaan Nabi Muhammad SAW untuk berwudhu, karena kita saat itu menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwa kita dipegang oleh Allah, kemudian raga kita berada di tempat tidur, sehingga ketika kita tidur dalam keadaan suci semacam itu, Allah menjaga jiwa dan raga kita dari kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Nah, sayangnya banyak sekali di antara umat Islam ini yang masih memisah-misahkan antara kebersihan yang diperintahkan dalam konteks agama, berwudu untuk sholat, dengan kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap mau sholat wudu, tapi rumahnya kotor, pakaiannya kotor, tidak dibersihkan, atau perilakunya terhadap dengan masyarakat, dengan sosial kotor, dan ini kita sering temukan di tengah-tengah masyarakat muslim. Tentu ini menjadi koreksi bagi kita semua agar terus berupaya menjaga kebersihan. Nah, lebih dari itu, Al-Quran bahkan menamakan Allah menamakan kitab suci Al-Quran ini sebagai kitab yang maknun, kitabun maknun, yang terpelihara dan tidak bisa disentuh kecuali oleh orang-orang yang bersih. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Itu artinya kalau kita mau menyentuh Al-Quran baik secara fisik maupun secara batin, kita harus terlebih dahulu dalam keadaan bersih dan suci. Suci dari hadas kecil, dari hadas besar, dan juga suci hati kita dari praduga-praduga yang salah atau keliru. Nah, terakhir, kalau kita menjaga kebersihan macam itu baik lahir maupun batin, insya Allah ada dua hal setidak-tidaknya yang Allah janjikan kepada kita. Yang pertama, kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sering dan banyak bertobat, dan juga menyukai orang-orang yang sering dan banyak melakukan kebersihan. Jadi mutatahhirin ini bukan sekedar orang yang menjaga kebersihan, tapi berulang-ulang, sering dan selalu menjaga kebersihan dan kesucian dirinya.
Yang kedua yang dijanjikan oleh Allah melalui Rasulullah SAW, dengan menjaga kebersihan maka dosa-dosa kita akan diampuni. Salah satu sabda Rasul mengatakan, ketika seorang muslim berwudu maka berjatuhanlah dosa-dosanya bersamaan dengan jatuhnya air wudu. Ketika membasuh muka, air kemudian jatuh, bersamaan dengan jatuhnya air itu jatuh pula, gugur pula dosa-dosa kita. Kita membasuh tangan, airnya jatuh pula, gugur pula dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kita. Itu artinya semakin sering kita berwudu, semakin sering kita menjaga kebersihan, semakin banyak dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjaga kebersihan sepanjang hidup kita agar kita bisa hidup sehat dan tentu saja dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.